Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Insan mandiri seluruh Indonesia, wabil khusus regional 1 Sumatera 1, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kini kita masih dapat beraktivitas meski dalam keterbatasan, karena memang musibah pandemi COVID-19 ini bukan hanya lokal dan nasional, bahkan mengglobal. Tentu kesemuanya ini kita sadari bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjelaskan dalam kitabnya yang mulia, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pemahaman dan keyakinan yang demikian tidak berarti kita tidak memperhatikan batasan-batasan yang disebut dengan protokol kesehatan kita. Kita tetap perhatikan, namun kita tidak perlu mencari-cari siapa yang salah, tapi kita menyikapinya secara proporsional. Dengan realita yang ada itu, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan hingga menjelang akhir. Kita berada sekarang pada 10 yang terakhir ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjadi pengikutnya yang setia, pelanjut risalah dakwahnya yang mulia, dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Insan mandiri yang saya muliakan, di menjelang akhir Ramadan ini banyak kalangan dari kaum muslimin yang membicarakan masalah zakat. Sebenarnya zakat yang terkait dengan Ramadan itu zakat fitrah, karena kita memang berkewajiban, setiap pribadi muslim, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan kaya dan miskin sekalipun, terkena kewajiban zakat setiap pribadi yang dinamakan zakat fitrah. Adapun yang tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya bekal untuk hari raya, dia dikecualikan. Jadi zakat fitrah itu disyariatkan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Di bulan Syawalnya tahun kedua Hijriyah turunlah syariat zakat secara umum, yang biasa kita kenal dengan zakat mal. Zakat mal ini tidak secara langsung terkait dengan Ramadan, karena zakat mal tersebut atau al-amwal az-zakawiyah, harta yang dikenai zakat itu ada ketentuan, yaitu ketentuan haul, dia setahun.
kecuali pertanian atau tanaman. Dia zakatnya ketika panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah kewajibannya, haknya, yaitu zakat di hari panennya. Tetapi tidaklah salah kalau kita berzakat di bulan Ramadan dan menyesuaikan nanti pembukuan dari kekayaan kita, zakat mal kita, sehingga tetap di bulan Ramadan. Minimal ada keberkahan, dan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak sekali pihak yang memerlukan apa yang disalurkan oleh sebagian kaum muslimin berupa zakat tadi. Insan mandiri yang saya hormati, zakat sesungguhnya mempunyai dua fungsi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Jadi kalau peristilahan Al-Quran itu kadang-kadang disebut infak, kadang-kadang disebut sedekah, tapi maksudnya zakat. Di antara dasarnya Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Orang-orang yang berhak menerima bagian zakat itu adalah fakir, miskin, dan selanjutnya yang disebut dengan 8 asnaf itu. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka itu. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, tentu jiwa mereka, dari penyakit dalam jiwa kita negatif, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah beri dua potensi dalam hati kita, positif dan negatif. Yang negatif itu diantaranya adalah materialisme, cinta kepada harta secara berlebihan. Jadi dengan zakat yang dikeluarkan itu tutahhiruhum, membersihkan jiwa kita dari penyakit materialisme itu. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena Allah juga menjelaskan, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak orang lain, baik mereka meminta maupun tidak meminta. Jadi dengan zakat kita keluarkan harta kita, jiwa kita yang memang suka kepada harta, itu jiwa manusiawi, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sangat senang dengan harta, dibersihkan, dikontrol, dan juga harta kita dibersihkan dari hak orang lain. Karena kalau kita tidak keluarkan, berarti kita mengambil hak orang lain dari yang ada di harta kita tadi itu. Tetapi yang namanya manusia tentu saja tidaklah kemudian kita abaikan faktor-faktor manusiawinya. Allah lanjutkan, wa sholli alaihim, doakan mereka. Ini kepada petugas zakat. Kenapa? Inna salataka sakanun lahum, karena doamu itu menenangkan hatinya. Jadi ketika ada yang menyerahkan zakat, Tuan Guru, Pak Ustadz, ini saya menyerahkan zakat harta saya sekian, maka amil zakat menyatakan, alhamdulillah kita terima zakat yang Bapak serahkan, dan semoga harta Bapak, zakat Bapak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberkahi harta Bapak yang masih ada pada Bapak. Wah, jadi senang gitu ya. Luar biasa Islam itu memperhatikan. Insan mandiri yang saya muliakan, kemudian zakat sebagai ibadah, rukun Islam sebagai ibadah, tentu saja ibadah kepada Allah itu
para ulama menjelaskan minimal ada 2 syarat. Yang pertama adalah sidqun niyah, niatnya benar, ikhlas. Niat kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, sidqul mutaba'ah, benar kita melaksanakannya, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hitung-hitungannya. Tadi kita sudah sebut ada al-amwal az-zakawiyah, harta yang ada kewajiban zakat di sana. Ada emas dan perak, ini merupakan simbol dari tabungan kita, termasuk deposito kita, gitu ya. Ada hasil pertanian, ada hasil perdagangan, ada hasil peternakan, ya. Itu yang disebutkan eksplisit. Nah, belakangan ya berkembang bagaimana tentang penghasilan yang orang sebut dengan zakat profesi. Sebab dulu ketika asrut tanzil, masa turunnya Al-Quran, pekerjaan yang bisa, yang memungkinkan seseorang jadi kaya itu adalah pedagang, petani, atau yang berkebun, peternak. Itu kalau pekerja itu ketika itu tidak ada, apalagi masa itu masih ada budak gitu. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman, ternyata orang bekerja itu pendapatannya bisa lebih besar dibandingkan dengan mungkin petani, apalagi sekarang kondisi pertanian kita seperti itu. Maka kemudian muncullah gagasan bagaimana tentang zakat penghasilan atau disebut dengan zakat profesi. Dasar umumnya ada, yaitu wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, maksudnya zakatkanlah dari hasil kerjamu yang baik. Ya, jadi itu dasarnya. Insan mandiri yang saya muliakan, sehingga dengan demikian tadi kita sebutkan para ulama menjelaskan sebagai ibadah kepada Allah, zakat itu harus ikhlas dan benar. Tetapi di samping persyaratan ikhlas, juga zakat karena terkait dengan kepentingan banyak orang, hak banyak orang, maka dia juga ada pemaksaan. Ya, ada pemaksaan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man addaha mu'tajiran falahu ajruha, wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina." Siapa yang menunaikan zakat karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan pahala itu. Tapi siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kamilah yang akan mengambilnya secara paksa sebagai bentuk ketegasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sebagian kalangan ketika itu berpandangan bahwa zakat itu hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Oleh karena itu setelah Nabi SAW wafat, nggak perlu berzakat lagi. Nah, itu pandangan, dan itu menjadi gerakan di tengah-tengah masyarakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah mengingatkan, dan beliau kemudian menyiapkan sanksi. Kalau tidak mau menunaikan apa yang dulu ditunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tindak. Sampai-sampai ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkritisi, bahasa kita sekarangnya, apakah engkau akan memerangi orang yang melaksanakan sholat? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena dalam Al-Quran lebih 80 kali ya dikaitkan antara sholat dan
zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya begitu ketegasannya, ya. Landasannya tadi Nabi SAW bersabda, wa man mana'aha, siapa yang menolak untuk membayar zakat, fa inna akhiduha, kamilah yang mengambilnya secara paksa, wa syatra malihi, dan menyita separuh hartanya, azmatan min azamati rabbina, menjadi bukti ketegasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi kita kaum muslimin, kita mendorong, kita saling mengingatkan agar zakat ini kita tunaikan sebagai kewajiban agama dan hak orang-orang yang berhak padanya. Kemudian dengan kita berzakat, insya Allah keberkahan itu akan Allah berikan kepada kita. Sebab kita mensyukuri berarti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, pasti akan kutambah. Mungkin nominalnya tetap, tapi berkah. Ya, insya Allah Allah tidak kenakan COVID-19 kepada yang aktif berzakat, insya Allah. Karena zakat adalah amalan ibadah untuk kita taqarrub kepada Allah dan kita berdoa. Sebab yang menentukan ya seseorang itu sakit atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Insan mandiri yang saya muliakan, kemudian ada syarat wajib zakat. Ya. Syarat wajib zakat itu diantaranya adalah zakat itu diwajibkan kepada orang-orang yang sudah melebihi kebutuhan pokoknya, ziyadah anil hajatil asliyah, begitu kata para ulama. Jadi kebutuhan pokok kita sandang, pangan, dan papan. Ya, tentu saja penghasilan kita yang utama adalah untuk kebutuhan dasar tadi itu, basic need kita. Ya, makan, umpamanya makan yang biasa, jangan makan di restoran mewah terus gitu ya. Nah, itu berapa? Kemudian sandang kita, pakaian yang wajar, dan tempat tinggal. Ya. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat menjelaskan begini, bagus pendekatannya saya pikir. Kalau bagi yang pendapatannya menengah ke bawah, ya, maka dia keluarkan dulu yang dizakatkan itu adalah neto, yaitu bersih. Ya, setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya, umpamanya penghasilannya 3 juta per bulan, maka kebutuhan pokoknya sandang, pangan, dan papan berapa? Ternyata umpamanya sekitar 1,5 sampai 2 juta, berarti sisanya 1 juta. 1 juta dikali setahun 12 bulan berarti 12 juta. Ya. Sementara kalau pendekatan zakat itu, jadi zakat profesi itu ada 2 pendekatan, karena tidak ada di zaman Nabi SAW, maka kemudian para ulama berijtihad pendekatannya apa. Pendekatan yang pertama adalah zakat perdagangan. Zakat perniagaan itu ada haulnya setahun dan penghasilan yang dia dapatkan senilai 85 gram emas. Hanya harga emas sekarang berapa? Ya, katakanlah mudahnya 500.000 mudahnya. Berarti nisab itu 500.000 kali 85, 42,5 juta. Nah, 42,5 juta dia kena nisab. Ada batas minimal wajib zakat. Sementara tadi pekerja kita dapatnya 12 juta di luar kebutuhan pokok setahun, maka dia tidak terkena wajib zakat. Tapi tetap dianjurkan infak. Jangan pula tak mau berinfak juga gitu ya. Dianjurkan berinfak. Pendekatan kedua adalah pertanian. Pertanian itu di hari panennya. Maksudnya ketika gaji seseorang
nisabnya sekitar 6,5 kuintal. 6,5 kuintal gabah kering, ya, padi. Ya, katakanlah kita mudahkan sekitar 6,5 juta gitu ya, 6 jutaan gitu ya. Kalau penghasilannya 6 jutaan, maka dia sebulan itu terkena zakat. Zakat yang dikeluarkan tetap 2,5%, kira-kira begitu. Jadi ada dua pendekatan tadi, tapi kedua pendekatan itu tetap sama, yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kalau pertanian itu 5 atau 10%, kira-kira begitu. Jadi orang yang berzakat, yang terkena wajib zakat itu adalah orang yang sudah lepas dari kebutuhan pokoknya. Tapi kata Dr. Yusuf Qurdawi tadi dalam fikih zakatnya, kalau penghasilannya besar, katakanlah dia memang orang yang sudah sangat profesional, penghasilannya 500 juta sebulan, gitu kan, ya, maka dia dihitung saja pendapatan kotor brutonya, ya, 500 juta kali, ya, 2,5%, sedikitnya yang dikeluarkan, ya, sekitar 12,5 juta, ya, 12,5%-nya, kira-kira begitu, kita kalikan. Nah, adapun kalau kita ingin tetap, walaupun perolehan kita belum mencapai nisab, tapi tetap mau berinfak, boleh. Kalau ibadah maliyah, ya, ibadah dengan harta lebih, itu nggak apa-apa, bagus. Dalilnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang bersedekah lebih, ya, dia itu kebaikannya untuk dia. Itu ibadah mahdhah, ibadah maliyah. Tapi kalau non maliyah, bukan harta, ibadah kayak sholat kita, karena semangat, subuhnya tambah jadi 3 rakaat. Oh, itu nggak boleh, bid'ah itu, ya. Bid'ah dolalah itu, sengaja. Kalau lupa itu lain, ya. Nah, jadi aku suruh kali aku, jangan-jangan ini Lailatul Qadar, sholat subuh tambahnya jadi 3 rakaat, ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Tetap pas gitu. Itu ibadah mahdhah yang memang murni. Tapi kalau ibadah maliyah, sebenarnya kewajiban zakat dia 1 jutanya, karena yang dikeluarkan, yang didapatnya 40 juta umpamanya gitu kan, tapi dia keluarkan 5 juta, itu nggak apa-apa, baik dia. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang bersedekah lebih, itu kebaikan bagi dia. Itu zakat. Kemudian syarat wajib yang lain adalah sesuatu yang dizakati itu dia an-nama atau numu, berkembang, produktif. Umpamanya begini, kita dapat warisan rumah dari orang tua kita, kebetulan tanahnya tempatnya strategis, harganya total kalau dihitung 5 miliar, tapi kita kerjanya, kalau kata orang Jawa, ampe-ampe salapan, yang dapat habis dimakan. Mana mungkin kita menzakati 5 miliar. Nah, tanah dan rumah yang nilainya 5 miliar itu tidak produktif ketika itu, maka tidak ada zakatnya, nggak ada zakatnya dia. Jadi syaratnya kata para ulama itu produktif. Bapaknya rumah bagus disewakan, maka hasil penyewaannya itu dizakati kalau mencapai nisab. Begitu juga tanah disewa atau ditanami, hasil tanamannya kalau dia termasuk yang dizakati, mencapai nisab, dia dizakati. Kira-kira begitu. Insan mandiri yang saya muliakan, kemudian hal yang terkait dengan zakat tadi, tentu saja siapa yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat secara eksplisit Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu ada 8 kelompok. Yang pertama fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara, fakir. Yang kedua miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu lebih berat. Penjelasan para ulama, fakir itu orang yang tidak punya pendapatan rutin. Dia kerja tapi nggak jelas pendapatannya, gitu ya. Mau punya semangat tapi nggak punya jelas. Kalaupun dia berpenghasilan, biasanya kurang dari separuh kebutuhan primernya. Apa ukuran kebutuhan pokoknya? Saya pikir kita sekarang punya UMR, UMP ya, upah minimum provinsi, upah minimum daerah.
upah minimum sektoral. Upah minimum itu saya pikir termasuk salah satu perimbangan di lembaga-lembaga zakat itu. Jadi kalau sekarang UMK kita Kota Medan sudah berapa? 2 juta lebih ya. Nah, maka orang yang kerjanya mocok-mocok, kadang-kadang bahasa kita di Medan, lalu kemudian penghasilannya sebulan sekitar 1 juta ke bawah, dia itu fakir. Dia itu fakir. Ya. Orang miskin itu dia punya kegiatan rutin, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Katakanlah kebutuhan pokok dia, keluarganya itu sekitar 5 juta kebutuhan pokoknya, karena anaknya 9 umpamanya, banyak gitu ya, 5 juta. Tapi pendapatan dia sekitar 4 atau 4,5 juta. Dia itu sebenarnya miskin. Dia itu miskin, lebih rendah dari fakir, ya lebih ringan dari fakir. Kalau sekarang ini banyak fuqara masa kini. Sekarang ya, banyak istilahnya apa? Misbar, miskin baru karena Covid ini. Saya pikir ini suatu realita ya, yang kerjanya harian ya. Tadi tuh sampai sarapan yang dapat habis dimakan ya, yang dapat habis kayak mungkin katakanlah ojek online dan sebagainya, bisa jadi drop sekali. Nah, ini memang sangat memerlukan bantuan diantaranya dengan penyaluran zakat. Kemudian insan mandiri yang saya hormati, orang-orang yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, kemudian ada amil, orang pengelolanya, kemudian juga ada fisabilillah, ada orang yang berhutang. Yang berhutang ini biasanya lembaga zakat belum mau menangani karena banyak kali yang berhutang, ngantri nanti orangnya. Nah, sekarang mungkin prioritas kita adalah fakir, miskin, termasuk untuk anak-anak yang sekolah ya. Lembaga-lembaga zakat itu memberikan prioritas perhatian kepada pendidikan ya, lebih-lebih di era sekarang ini. Kalau kita gagal anak-anak kita tidak sekolah, maka itu akan berpengaruh panjang ke depan gitu. Kemudian zakat itu menyalurkannya gimana? Apakah boleh sendiri langsung? Tentu tidak salah. Tapi kalau kita kaji ajaran Islam sebenarnya lebih kepada kelembagaan. Ya, dulu negara tentu saja ya. Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nanti kalau mereka sudah masuk Islam mau sholat, sampaikan tentang zakat. Dalam rangka menarik zakat harus perhatikan kondisi orangnya, harta yang dizakati dan sebagainya. Kayak pajak lah begitu. Diperhatikan, ada petugas pajak yang tahu ini kena pajak, ini tidak gitu ya. Zakat juga begitu. Nah, jadi melalui lembaga bagus, tetapi kalau umpamanya kita mau sendiri juga tidak salah ya, tidak salah, cuman biasanya perencanaannya yang tidak optimal gitu ya, tidak optimal. Kalau melalui lembaga, biasanya lembaga itu syaratnya kita tahu ada undang-undang pengelolaan zakat, itu harus punya perencanaan baik calon-calon muzaki maupun calon-calon mustahik, petanya kemana saja dan sebagainya. Apalagi dengan semakin banyaknya fakir miskin dan sebagainya, memang harus direncanakan. Kalau tidak nanti tumpang tindih, kira-kira begitu. Nah, makanya sekarang lembaga-lembaga zakat ya dengan keterbatasan karena tatap muka sulit, sekarang pakai dengan online. Boleh enggak? Karena kan tidak ada ijab qabulnya. Ya, tentu ini sesuai dengan perkembangan. Sebenarnya ijab qabul itu adalah kesengajaan orang yang berzakat menyatakan saya menunaikan zakat dan yang menerima zakat. Lalu sesuai dengan teknologi, orang datang ke ATM, pencet nomor sekian, berarti dia sengaja mau mentransfer. Dan di sana ada sistem yang menerima itu, terkontrol semuanya, karena memang lembaga zakat itu diatur oleh undang-undang agar semuanya transparan. Jadi dari siapa, berapa, bahkan kemana itu harus jelas ya. Dan tentu saja insya Allah dengan sama-sama takut kepada Allah, beriman kepada Allah, itu amanah insya Allah. Jadi dalam perkembangan kita sekarang ya lebih mudah, dengan HP saja kita bisa transfer zakat itu mau ke lembaga mana ya.
baik lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, maupun Laznas, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok seperti Mandiri, ya. Bank Mandiri juga punya lembaga zakat, ya, itu bagus. Nah, kemudian direncanakan penyalurannya dan sebagainya. Jadi insan mandiri yang saya muliakan, zakat sebagai syariat Islam pastilah banyak hikmahnya dan juga bisa menjadi solusi bagi problematika kita, ya. Bahkan lembaga-lembaga zakat itu, apalagi kalau nanti ditambah dengan wakaf, ya, itu di tingkat dunia luar biasa. Salah satu lembaga zakat yang dikenal di dunia adalah lembaga zakat Universitas Al-Azhar di Mesir, ya. Itu kuliah di Al-Azhar itu tidak dibayar, tidak dipungut bayaran, ya. Bahkan banyak yang mendapatkan beasiswa. Menurut catatan, ketika Mesir pernah krisis ekonomi, ya, lembaga wakaf Al-Azhar itu ikut berpartisipasi memberikan bantuan, dukungan. Ya, di Indonesia banyak juga lembaga wakaf seperti pesantren Gontor dan lain-lain. Ya, jadi ekonomi Islam diantaranya berbasis pada zakat itu, zakat, infak, sedekah dan wakaf biasanya itu sebenarnya satu hal yang sangat menarik, ya. Di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Apa yang kamu lakukan berupa riba, riba itu ekonomi kapitalis, kita katakan gitu, ya, yang menggunakan bunga, itu tidak berkembang. Yang diharapkan dengannya berkembang harta itu di tengah-tengah manusia, tapi dia tidak berkembang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menahan riba dan mengembangkan sedekah, zakat. Nah, kelanjutan ayatnya, wa ma ataitum min zakatin, apa yang kamu tunaikan berupa zakat, turiduna wajhallah, yang kamu inginkan keridhaan Allah, faulaika humul mud'ifun, itulah yang berkembang, ya, berlipat ganda. Kenapa? Karena keberkahan, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berzakat, harta kita akan berkembang. Di antara berkembangnya adalah keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan mandiri yang saya hormati, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan zakat fitrah yang memang terikat dengan Ramadan. Sebelum sholat Id kita selesaikan, dan juga tidak salah, bahkan banyak kebaikannya, karena nanti terkait dengan momentum, bahkan haul. Setahun dalam ajaran Islam itu adalah tahun Hijriah. Jadi kalau kita membiasakan menunaikan zakat di bulan Ramadan, maka kita sesuaikan nanti pembukuan harta kita, harta yang wajib dizakati, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Kemudian kita juga di samping beribadah, bersedekah, berzakat dan berinfak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan musibah yang menimpa kita, umat manusia secara keseluruhan, termasuk di dalamnya umat Islam ini, pada saatnya tidak terlalu lama lagi Allah angkat, sehingga kita terbebas dan kembali dapat melaksanakan kegiatan secara normal, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.